reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial penting dari pembangunan bangsa. Dari dorongan masyarakat, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden dengan pembentukan tim reformasi ini? Apakah ingin menjawab harapan-harapan masyarakat atau lebih sekedar menjadi mengalihkan desakan-desakan yang terjadi di masyarakat? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina dengan NIM 124106102. Nah, kali ini saya ingin membahas fenomena penting di dunia politik Indonesia, yaitu pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, langkah ini diambil dalam konteks kebutuhan untuk memperbaiki kinerja Polri yang selama ini menjadi perhatian publik. Nah, komisi ini dipimpin oleh Jimli Asidik, yaitu seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi bersama 9 anggota lainnya dari berbagai latar belakang hukum, pemerintah, dan kepolisian. Nah, mari kita kupas fenomena ini mulai dari proses komunikasi politik yang terjadi, lalu dampak yang mungkin timbul, dan yang terakhir bagaimana sih citra Polri di media sosial serta kemungkinan perubahan citra lewat kebijakan ini. Nah, pertama kita lihat dari perspektif komunikasi politik. Jadi Presiden Prabowo memanfaatkan pembentukan komisi ini sebagai cara komunikasi politik strategis untuk menyampaikan pesan kuat tentang komitmen pemerintah memperbaiki institusi Polri. Di sini Presiden adalah komunikator utama yang mengkomunikasikan pesan reformasi lewat pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang terdiri dari tokoh kredibel seperti Jimli Asidik. Nah, ini penting karena figur tokoh yang berpengaruh ningkatin legitimasi pesan di mata publik. Nah, lalu media massa dan media sosial menjadi saluran distribusi pesan. Nah, proses ini bukan cuma satu arah aja, tapi multidireksional. Jadi publik bisa merespon dengan opini, kritik, dan aspirasi yang perlu didengar dan ditanggapi oleh pemerintah dan juga Polri. Nah, ini nunjukin komunikasi politik sebagai proses negosiasi dan persuasi yang dinamis dan melibatkan interaksi antara pemerintah, institusi, media, dan masyarakat. Nah, pembentukan komisi ini bukan hanya soal mengumumkan, tapi juga mengajak publik untuk mendukung proses perbaikan Polri itu sendiri. Nah, ini bagian penting dari usaha membangun legitimasi politik dan juga sosial. Lalu berikutnya mari kita telaah bersama dampak dari pembentukan komisi ini terhadap kualitas kinerja Polri. Jadi kita selama ini tahu kan, kepercayaan publik terhadap Polri cukup rendah banget. Ini yang jadi latar belakang kuat mengapa reformasi diperlukan. Nah, dengan komisi ini diharapin ada percepatan dalam perbaikan kinerja Polri melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Nah, anggota komisi berasal dari latar belakang hukum, pemerintah, hingga kepolisian yang punya kompetensi untuk merumuskan rekomendasi reformasi yang matang. Nah, namun yang paling krusial adalah implementasi reformasi tersebut. Komitmen internal Polri, dukungan pemerintah, dan keterbukaan kepada publik yang nentuin sejauh mana reformasi dapat berhasil. Jika semua elemen ini berjalan sinergis, maka kualitas Polri juga akan meningkat.
dan kepercayaan masyarakat itu juga kembali terbangun. Nah, si Ketua Komisi Jimli Asdip itu menyampaikan bahwa pelaksanaan rekomendasi reformasi akan dilakukan secara bertahap dan transparan dengan laporan berkala kepada Presiden. Nah, ini itu nandain keseriusan langkah reformasi dan keterbukaan prosesnya. Nah, selanjutnya itu mari kita lihat bersama dari sisi media sosial. Nah, saat ini kan media sosial adalah ruang publik utama di mana opini masyarakat itu terbentuk dan berkembang. Nah, dari komentar netizen di Instagram terhadap Polri akibat beberapa kasus yang belum terselesaikan dengan baik itu banyak banget, masih banyak kritik dan juga skeptisme terhadap Polri itu sendiri. Nah, lalu menurut teori komunikasi politik dan media, citra institusi itu sangat dipengaruhi oleh gimana media memberitakan serta gimana publik itu meresponnya. Kemudian kebijakan reformasi yang dijalankan oleh komisi ini itu juga berpotensi untuk memperbaiki citra Polri dengan catatan hasil reformasi tersebut benar-benar tampak secara nyata dan dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Nah, Ketua Komisi juga harus menegaskan kerja komisi akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan aspirasi publik. Nah, hal ini itu penting agar proses reformasi itu tidak sekedar topeng, melainkan benar-benar berdampak dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Namun, jika hasilnya itu tidak konkret atau komunikasi tidak efektif, maka skeptisme itu bakal terus ada dan citra Polri itu akan sulit berubah. Nah, oleh karena itu, keberhasilan itu tidak hanya pada isi reformasinya aja, tapi juga pada bagaimana reformasi itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, sebagai kesimpulannya sendiri, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri itu adalah langkah penting dalam komunikasi politik dan reformasi institusi. Pesan reformasi yang dikomunikasikan pemerintah itu tujuannya membangun legitimasi dan dukungan publik agar institusi Polri menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Namun, keterlibatan reformasi ini itu sangat bergantung pada pelaksanaan rekomendasi, keterbukaan proses, dan komunikasi efektif kepada publik agar citra Polri dapat diperbaiki. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan refleksi. Nah, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.